Hai, kali ini aku bakal bahas sunscreen nomor 1 di Jepang. Yes, yaitu Anessa. Sebagus apa sih sampai dia bisa nomor 1? Langsung kita bahas dari klaimnya ya. Kalau aku lihat dari websitenya, itu ada 4 klaim yang bikin wow banget. Yang pertama, makin kena panas dan air, makin kuat proteksinya. Ini beneran atau cuman iklan sih? Klaim ini cuma bener-bener ada di sunscreennya Anessa. Jadi kayak bisa jadi ini yang paling unik deh dari sekian brand sunscreen yang pernah aku temuin. Nah, bener atau enggak? Yuk kita cek. Tapi setelah aku cari-cari dari jurnal penelitian itu, aku nggak ketemu sih teknologi seperti itu. Jadi akhirnya aku ketemu dari websitenya Anessa. Dan disitu tertera kalau dengan adanya bahan-bahan ini nih, dia bisa membuat UV filter menjadi menyebar. Jadi kayak membuat UV cut dan otomatis kalau kena air dan panas, proteksinya makin kuat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah bahan-bahan ini ada di semua varian Anessa ini? Nah, mari kita cek dari ingredients-nya. Nah, bisa kelihatan kan dari ingredients-nya itu yang punya bahan-bahan tadi cuman ada di varian milk. Sedangkan untuk varian whitening gel dan gel ini nggak punya bahan tadi. Artinya, teknologi yang makin panas dan makin kena air, makin kuat proteksinya itu cuma ada di varian milk. Yang ini nggak ada. Klaim yang kedua, yaitu rubbing resistant atau tahan gesek. Artinya adalah, kalau misalnya kita pakai sunscreen nih, setelah dioles tuh dia nggak yang langsung geser-geser kayak apa ya? Pernah nggak sih kita ngeolesin mentega ke wajan, ke loyang kue. Nah, saat digeser-geser kan kayak mentega kayak ikut geser gitu kan. Nah, kalau sunscreen tuh maksudnya gitu, jadi kayak nggak mudah ikut geser, langsung stay di kulit kita. Nah, yang aku rasain dari ketiga sunscreen nih, yang paling rubbing resistant itu yang varian milk. Kenapa? Soalnya dia ini pas kita sekali oles, dia kayak langsung nempel ke kulit kita dan apa ya, lebih cepet ngeset kering gitu loh. Jadi kalau pakai ini cepet-cepet tuh enak pakai ini. Dan jadinya dipakai masker juga nggak ribet lama-lama kipas-kipasin, biar sunscreen cepet ngeset. Sedangkan kalau misalkan varian yang whitening gel dan gel ini, dia mungkin karena dia finishnya agak glowy, lembab banget, jadinya tuh kalau misalkan kita pakai terus langsung buru-buru pakai masker, itu lebih cepet geser make upnya. Nah, jadi solusinya kalau misalkan pakai ini, itu kita bener-bener harus tahan dulu kira-kira 15 menit biar sunscreen itu ngeset. Kalau ini lebih cepat ngesetnya. Klaim yang ketiga, super waterproof. Kalau aku lihat dari iklan dan websitenya itu, yang super waterproof cuma ada di varian milk. Sedangkan yang varian gel dan whitening gel cuma sampai waterproof aja. Nah, karena aku penasaran sama kinerjanya super waterproof ini, aku adain uji kecil-kecilan deh. Ini ujinya cuma sekedar uji coba-coba doang ya, bukan yang akurat sampai seperti di lab ini. Kayak pengen tahu sih kinerjanya kayak gimana. Jadinya aku patokin sampai sama 1 menit. Nah, sama 1 menit ini aku bandingin nih sama sunscreen brand lain. Dan setelah 1 menit itu gila, sunscreennya Anessa yang varian ini tetap stay dong. Karena aku masih nggak percaya sama kinerjanya Anessa Milk ini, jadi aku coba lagi. Dan kalian bisa lihat dong, before afternya itu tetap bener-bener stay di afternya. Dan aku lihat dari hasil kobokannya itu tetap jernih loh airnya. Karena beda kalau misalkan kita kobok-kobok sunscreen ke air, itu airnya berubah jadi kayak milky putih keruh gitu. Sedangkan Anessa ini tetap jernih. Jadi ya ini bener-bener oke buat kalian yang mau berenang atau ke laut, kena ombak-ombak tuh ya tetap aman sunscreennya. Lalu gimana dengan kinerja 2 sunscreen ini? Kalau aku uji lagi,
dia nggak terlalu waterproof ini sih, masih kayak brand sunscreen lain yang setelah 1 menit udah hilang sunscreennya, dan air kobakannya itu jadi kayak putih keruh milky gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk klaim waterproof ini nggak terlalu, sedangkan super waterproof ini hebat banget. Klaim terakhir, mudah dibersihkan dengan sabun. Bener atau enggak sih? Apalagi kan yang varian milk ini kan bener-bener kuat banget ya, super waterproof. Kalau yang aku rasain untuk pakai yang milk ini, dia ini apa ya, kalau misalnya kita pakai gentle cleanser aja tunggal, ini kurang bisa ngebilas sih. Malah jadinya itu kalau misalkan gentle cleanser yang biasanya bisa berbusa, pas kita templokin ke muka yang pasti pakai ini nih, kayak efektivitas busanya itu lebih nurun, jadi kayak nggak berbusa lagi. Sedangkan kalau pakai yang gel dan whitening gel itu dia masih bisa lah dibias sama gentle cleanser. Jadi menurut aku kalau yang anesamic cleanser ini, anesamic ini mesti double cleansing atau pakai harsh cleanser aja yang mengandung soap sekali aja. Sedangkan kalau yang gel sama whitening gel ini masih aman kalau misalkan kita bahas double cleansing. Setelah kita bahas dari segi klaimnya, mari kita bahas dari segi teksturnya ya. Untuk yang varian milk ini dia kayak susu sih, terus encer. Tapi pas dioles itu kayak berasa apa ya? Berasa silika. Jadi kayak aku ngerasa dia hasilnya tuh kayak pakai hair oil, lembut-lembut gitu kulitnya. Nah, untuk yang varian gel ini, dia meskipun klaimnya gel, tapi aku lihat dia kayak lotion. Mungkin lotion gel kali ya, karena bukan yang gel bening seperti yang kita kira. Terus dia ini lebih berasa moisturize daripada yang varian milk. Dan kalau yang whitening gel ini mirip banget sama gel kalau kita lihat secara kasat mata. Cuman yang whitening gel ini lebih berasa ringan daripada yang gel. Nah, terakhir aku mau cerita pengalaman aku pakai ketiga sunscreen ini. Kalau aku pakai sunscreen yang milk ini, dia apa ya, kurang gitu melembabkan. Jadi menurut aku sebelum pakai sunscreen itu mesti pakai moisturizer dulu baru pakai ini. Dan dulu kan aku kan untuk kinerja seberapa kuat sunscreen ini, aku kan dulu pernah nih panas-panasan dan nggak pernah reapply. Pakai ini tuh nggak bikin gosong kulitnya. Tapi karena aku malas double cleansing, jadinya aku nggak pakai ini di rumah aja. Paling aku pakai ini kalau misalkan mau berenang atau ke pantai. Nah, untuk varian gel ini, aku nggak bisa banyak bicara sih. Soalnya pertama kali aku pakai ini ke muka, dia itu kayak alkoholnya mungkin terlalu kenceng atau gimana, aku juga nggak ngerti, cekak-cekit banget gitu. Mungkin kan karena aku terlalu sensitif, abis eksfoliasi terus pakai ini, jadi kayak apa ya, nggak enak kulitnya. Tapi kalau misalkan kamu kulitnya badak atau aman-aman aja, ini lebih moisturize banget sih, jadi kayak bisa skip moisturizer. Untuk whitening gel ini favorit aku banget. Dia ini apa ya, feel-nya mirip kayak yang gel tadi, cuman dia kayak lebih light, lebih ringan, dan apa ya, meskipun aku overexfol masih ada rasa cekak-cekit, tapi rasa cekak-cekitnya tuh nggak separah tadi, yang nggak separah yang ini nih. Dan dia ini moisturize banget, jadi aku bisa skip moisturizer. Terus kalau kesimpulannya menurut aku ini lebih cocok dipakai buat indoor, kayak ke kantor atau yang aktivitas itu kebanyakan di rumah aja. Tapi kalau misalkan kita aktivitasnya di outdoor, ke lapangan, panas-panasan, ini lebih oke sih. Ya, sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kamu rasa ada yang mau ditanyakan, bisa ngomong di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, akun ini lebih berkembang. Bye-bye!